Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Febriani NIM 2320203861211021 dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Nah, pada kesempatan kali ini materi yang saya bahas itu adalah perdagangan internasional dan kurs mata uang dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, yang pertama itu adalah konsep dasar perdagangan internasional. Konsep dasar perdagangan internasional adalah interaksi ekonomi antar negara yang melibatkan kegiatan jual beli barang atau jasa melintasi batas negara. Perdagangan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi secara lokal, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi global. Nah, selanjutnya adalah konsep kurs mata uang. Konsep dasar kurs mata uang berkaitan dengan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang lainnya dalam transaksi ekonomi internasional. Kurs mata uang penting untuk perdagangan internasional, investasi asing, dan stabilitas ekonomi. Materi selanjutnya adalah prinsip dasar perdagangan internasional dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, ada beberapa prinsip dalam perdagangan internasional. Nah, yang pertama itu adalah halal dan thayyib. Kemudian yang kedua adalah kejujuran dan transparansi. Yang ketiga adalah larangan riba. Dan yang terakhir adalah keadilan. Nah, keempat prinsip di atas harus diterapkan dalam perdagangan internasional. Nah, materi selanjutnya itu adalah tujuan perdagangan internasional dalam Islam. Nah, ada beberapa tujuan dari perdagangan internasional. Yang pertama, menopang stabilitas ekonomi dan politik. Yang kedua, memenuhi kebutuhan umat manusia. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Keempat adalah menciptakan keadilan dalam ekonomi global. Yang kelima, menghindari ketergantungan ekonomi yang merugikan, dan yang terakhir adalah mendorong inovasi dan produktivitas. Selanjutnya adalah kurs mata uang dalam perspektif ekonomi Islam. Kurs mata uang adalah harga suatu mata uang yang dinyatakan dalam mata uang lain. Dalam Islam, pertukaran mata uang, syarf, diperbolehkan selama memenuhi ketentuan syariah. Dalam ekonomi Islam, kurs mata uang dilihat dari bagaimana nilai tukar dikelola sesuai syariat, terutama dengan menghindari riba, spekulasi, dan ketidakadilan. Next, prinsip-prinsip kurs mata uang dalam Islam. Nah, yang pertama adalah kurs harus bebas dari unsur riba. Yang kedua adalah transaksi spot yang diperbolehkan. Nah, yang ketiga nilai tukar stabil. Dan yang terakhir adalah larangan spekulasi, maisir. Selanjutnya adalah mekanisme penetapan kurs mata uang dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, mekanisme penetapan kurs mata uang itu ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah sistem pasar bebas, kemudian yang kedua adalah sistem pengaturan, dan yang terakhir adalah sistem patokan. Materi terakhir itu adalah implementasi dalam praktik. Dalam konteks makroekonomi Islam, stabilitas kurs sangat penting untuk yang pertama, mengurangi ketidakpastian bisnis. Yang kedua, mendukung perdagangan internasional. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Thank you for watching. Bye-bye guys.